Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita, Hasanki. Kali ini teman-teman, saya dalam edisi kali ini Hasanki akan membacakan pertanyaan dari para subscriber di seluruh Indonesia dan beberapa tetangga negara kita yang menanyakan selama keberadaan saya 5 bulan tinggal di bawah kaki Gunung Sari. Yang pertama, oke, next, go. Yang pertama, apa suka dukanya selama di Agro Pepaya? Sukanya itu kita nambah pengalaman, nambah pengetahuan, ya jadi tahulah gitu sedikit-sedikit tentang teknis cara menanam pepaya California. Itu sukanya gitu ya. Dukanya karena saya ditinggal di tengah hutan, jadi otomatis saya tidak ada teman untuk interaksi gitu kan. Jadi di situ sukanya, apalagi di situ dukanya, apalagi ketika malam tiba, terasa banget dukanya itu senyap, tiada kawan. Itu duka banget buat saya, sesuatu yang duka. Oke, next. Pertanyaan berikutnya. Saya baca dulu ya. Ada rasa takut enggak sih di tengah hutan? Wow, pertanyaannya bagus banget. Ada rasa takut enggak sih di tengah hutan? Pasti lihat teman-teman para subscriber di seluruh Indonesia, rasa takut itu pasti ada karena memang interaksi awal saya lahir sampai besar itu memang di dunia keramaian gitu kan. Tetapi tiba-tiba ada perjalanan hidup saya itu harus ada di tengah hutan gitu kan. Rasa takut awal itu pasti ada karena memang saya belum adaptasi dengan lingkungan seperti sekarang ini gitu. Coba lihat sono gitu, lingkungan seperti ini tuh bisa dilihat kan, sepi, sunyi, senyap gitu. Dengan kondisi seperti ini saya harus ada gitu loh di tengah-tengah seperti ini. Itu tentu banget rasa takut itu ada. Nah, rasa takut itu biasa muncul itu di saat di tengah malam, mulai maghrib itu udah ada rasa takut. Isya sampai subuh itu ada rasa takut. Takut itu maksudnya takut di sini tuh ya, sebagai fitrah manusia pastilah takut dengan hantu, dengan sesuatu hal yang mistis gitu teman-teman. Ada rasa takut itu ada. Tapi alhamdulillah setelah 1 bulan kesini rasa takut itu hilang. Jadi jam berapapun saya ada di sini ya fine gitu, is okay, menikmati banget. Oke, next pertanyaan berikutnya dari subscriber. Apa yang Hasanki dapatkan selama di Agro Pepaya? Banyak banget yang saya dapatkan di Agro Pepaya ini. Selain pengetahuan cara bertanam, cara menanam pepaya, kita punya teman baru, punya lingkungan baru, terus kita juga punya tetangga kebun baru, jadinya tahu interaksi dengan mereka kalau siang gitu tuh. Banyak jadi nambah saudara gitu tuh ya, nambah saudara, nambah teman yang saya dapatkan, nambah ilmu dari ilmu pengetahuan alam gitu. Itu yang aku dapatkan banyak. Next, pertanyaan berikutnya. Ada pengalaman buruk enggak sih selama tinggal di Gunung Sari? Pengalaman buruk ya, pengalaman buruknya itu apa ya, ketika mau keluar saung nih ya, misalkan kita tidur di dalam nih, malam-malam itu kita harus keluar gitu kan. Pas tiba-tiba keluar ada suara anjing menggonggong. Itu pengalaman buruk banget. Jadi langsung hati saya itu gitu, ini anjing jahat enggak sih gitu. Jadi ada pertanyaan was-was itu ada. Itu pengalaman buruk buat saya sih, itu yang saya rasakan di sini.
Jadi masih ada takut tentang apa binatang gitu ya di lingkungan kita di saat malam hari. Gitu teman-teman. Masih lanjut? Apa mau istirahat dulu teman-teman di seluruh Indonesia? Oke, next. Pertanyaan berikutnya. Apa pengalaman pengalaman unik di hutan? Pengalaman uniknya. Pengalaman unik ya. Pengalaman unik selama di tengah hutan itu buat apa ya pengalamannya tuh? Yang unik ya. Yang unik itu sebetulnya sih aku tuh di sini itu, oh ya pengalaman uniknya itu cara memanggil teman-teman sesama di kebun itu ada teknisnya. Ternyata dengan teriak seperti ini teman-teman. Nah itu cara memanggil bahwa kita lagi ada di kebun gitu, dan itu juga sebagai tanda apakah di sebelah itu ada orang atau tidak gitu, dengan sebuah teriakan lepas intonasi nada yang sangat tinggi sehingga tetangga-tetangga yang jauh kebunnya itu juga ikut menyahut gitu. Itu membuktikan bahwa mereka juga ada gitu loh, lagi di kebun gitu. Jadi itu pengalaman uniknya. Jadi dengan teriakan yang lepas begitu, lepas banget, bukan au, bukan gitu. Jadi kita tuh benar-benar dilatih gitu tuh, dilatih banget di tenggorokan saya aja sampai plong gitu. Itu pengalaman unik, cara memanggil atau menyapa tetangga kebun yang jauh dari wilayah tempat kita. Oke, next pertanyaan berikutnya. Apa sih yang membuat Hasankih mau tinggal di hutan? Pertanyaan para subscriber itu memang tajam. Tajam. Jadi benar-benar mengamati banget keberadaan saya selama di sini. Apa sih yang membuat Hasankih mau tinggal di hutan? Nah, pertanyaan ini saya bisa jawab. Yang membuat saya mau tinggal di hutan seperti ini ya teman-teman. Pertama, memang pada waktu itu kondisional hati saya itu lagi galau, lagi gundah gitu ya, lagi ada polemik dengan beberapa teman di luar sana. Intinya sih itu sih sebetulnya yang melatar belakangi. Nah, dari awal polemik itulah yang membuat Hasankih pengen tidak mau interaksi dulu gitu dengan teman-teman yang ada polemik dengan saya gitu. Pengen, ibarat kita mah pengen menjauh dulu lah gitu, pengen istirahat dulu lah gitu, tetapi dengan cara yang tidak sia-sia gitu, tapi lebih bermanfaat gitu. Dengan ya tinggal di sini itu punya nilai manfaat, saya punya ilmu, pengetahuan, saya juga dapat uang dan saya juga terpenuhi untuk tidak berinteraksi dengan beberapa teman yang lagi memang ada polemik dengan saya gitu teman, tapi menghindari gejolak emosi. Oke teman-teman, next pertanyaan berikutnya. Selama tinggal di Gunung Sari, ada nggak sahabat-sahabat Hasankih yang berkunjung? Aduh, pertanyaan subscriber ya luar biasa banget ya, bener-bener mengamati gitu ya keberadaan saya selama di bawah kaki Gunung Sari. Alhamdulillah selama 5 bulan di sini saya menghabiskan waktu ya, sampai sekarang itu teman-teman saya masih ada yang selalu berkunjung, ada, alhamdulillah masih ada. Teman-teman dari Serang, dari tempat tinggal saya juga ada, banyak memberikan support, dukungan, tapi pasti mereka akan menitipkan sebuah pertanyaan di lubuk hati mereka. Kenapa mau tinggal di sini? Ya sama pertanyaannya persis kayak pertanyaan para subscriber gitu.
selalu bertanya-tanya, sampai ada yang mengatakan lagi apa tuh, lagi ada polemik rumah tangga ya katanya, sampai ada yang gitu guys. Sampai segitunya, padahal ya memang ada gitu loh. Oke, tapi bukan urusan rumah tangga, urusannya sih lebih banyak dengan temen gitu teman. Oke teman-teman, itu aja mungkin yang bisa saya jawab. Tidak bisa baca semua karena pertanyaan dari para subscriber juga lumayan banyak. Jadi beberapa poin yang saya ambil, dan itu pun untuk mewakili para subscriber yang masih belum terjawab dengan pertanyaan ini. Mudah-mudahan bisa mengurangi atau bisa mewakili jawaban dari pertanyaan sahabat-sahabat atau para subscriber dimanapun berada. Oke, next, go. Thank you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.